Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Auzia dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan 9 teknik dasar saat mengajukan pertanyaan pada saat wawancara. Baiklah, langsung saja pada poin yang pertama, ada menentukan suasana yang nyaman dan baik. Di poin pertama ini terbagi menjadi 4 poin lagi, yaitu pertama ada pemanasan. Pemanasan yaitu seperti lingkungan. Lingkungan ini contohnya pada lingkungan pada saat kita melakukan proses wawancara. Ketika misalnya narasumber minta kita melakukan proses wawancaranya di sebuah taman atau kafe, kita harus menuruti permintaan dari narasumber tersebut agar narasumber ini nyaman pada saat melakukan proses wawancara. Setelah lingkungan, ada curhat. Nah, sebelum kita melakukan proses wawancara, kita kayak curhat dulu nih sama si narasumber berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan atau berkaitan dengan diri mereka. Kita harus dekat dulu dengan narasumber tersebut. Kalau udah dekat, seperti udah kenal lama, nah barulah kita melakukan proses wawancara agar si narasumber ini juga memberikan jawaban yang pas untuk atau informasi yang kita butuhkan. Selanjutnya ada mengemukakan tujuan wawancara. Nah, sebelum kita melakukan wawancara, kita perlu menjelaskan apa tujuan kita kepada narasumber melakukan wawancara ini, agar narasumber ini paham ke atas wawancara yang kita lakukan ini. Selanjutnya ada timbulkan perasaan bahwa narasumber itu adalah orang yang penting. Nah, kita harus menimbulkan bahwa narasumber ini penting bagi kita. Kita membutuhkan informasi dari mereka. Jadi kita harus menganggap dia itu orang penting. Teknik yang kedua ada mengadakan probing. Probing ini adalah cara menggali keterangan mendalam. Hal ini dilakukan apabila jawaban tidak relevan dengan pertanyaan. Nah, bila jawaban narasumber ini tidak relevan dengan pertanyaan yang kita tanyakan, kita perlu melakukan probing. Yang kedua, apabila jawaban kurang luas atau lengkap. Apabila narasumber memberikan jawaban yang kurang luas atau lengkap, kita perlu melakukan probing, menggali lagi lebih dalam agar mereka menjawab pertanyaan kita dengan lengkap dan luas. Selanjutnya, apabila ada dugaan jawaban kurang mendekati kebenaran. Nah, biasanya ini narasumbernya menjawab tidak asal-asalan, jadi kita harus melakukan probing. Teknik yang ketiga ada pewawancara dapat mengatur intonasi suara untuk mengatasi kebosanan narasumber. Nah, kita perlu mengatasi intonasi suara agar narasumber kita ini paham dengan apa yang kita bicarakan kepada mereka. Poin yang keempat ada tidak memberikan sugesti untuk memberikan jawaban-jawaban tertentu. Nah, kita tidak perlu mendorong narasumber ini agar memberikan jawaban yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kita dengarkan saja atau terima saja dulu jawaban yang mereka berikan. Kelima, ada kecepatan bicara perlu diatur. Nah, kecepatan kita berbicara itu harus diatur nih, nggak perlu terburu-buru, tidak perlu untuk tergesa-gesa pada saat kita berbicara kepada narasumber. Yang keenam, ada hindari pertanyaan yang bersifat sensitif. Nah, biasanya ini ketika narasumber lagi sedang mengalami kesedihan, kita harus dapat menjaga pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan agar tidak menyinggung perasaan narasumber. Di poin yang ketujuh, ada kontak mata dijaga agar narasumber merasa dihargai. Kita harus menjaga mata kita harus fokus kepada narasumber saja agar narasumber merasa mereka itu penting dan dihargai oleh kita. Kita tidak boleh pada saat melakukan wawancara kita main HP, kita lihat kanan lihat kiri. Kita harus fokus kepada narasumber tersebut saja. Di poin yang ke-8 ada kepekaan nonverbal
pewawancara dalam menangkap gerak tubuh ataupun bahasa tubuh dari si narasumber. Nah, contohnya nih pada saat narasumber kita ini berbohong, misalnya matanya lihat kanan kiri, dia menjawab pertanyaan itu dengan gelisah. Nah, kita harus tahu nih, wah berarti dia ini sedang berbohong. Teknik yang ke-9 atau yang terakhir, waktu wawancara yang ideal itu 1 sampai 2 jam. Tergantung situasional atau situasi yang kita dapatkan pada saat wawancara. Seperti narasumber ini menjelaskan jawaban yang penting atau banyak, jadi membutuhkan waktu yang lebih, seperti itu. Nah, itulah tadi 9 teknik dasar pada saat mengajukan pertanyaan wawancara mendalam. Semoga apa yang telah disampaikan di video ini bermanfaat bagi kalian yang menonton. Dan terima kasih juga telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.